Oke, selamat malam. Ini karena teman-teman KPA-nya belum hadir, saya akan coba hubungi teman-teman ya untuk segera masuk kelas. Oke, tadi sudah saya hubungi, jadi kita tunggu dulu teman-temannya untuk hadir ke kelas. Tes, 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 tes. Oh, ini ada Mbak Aska masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mbak Aska. Halo, selamat malam Mbak Aska. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya, Mbak? Bagaimana suara saya di sana? Oh, bisa ya, jelas. Untuk tampilannya bagaimana, Mbak? Kelihatan nggak? Untuk tampilannya?
Oke, alhamdulillah ya berarti hari ini lancar. Oke, ini karena berhubung baru Mbak Aska saja yang masuk, kita tunggu sebentar teman-temannya ya Mbak Aska ya. Oh iya, Mbak Aska kan sudah lihat postingan soal ujian praktek di grup ya. Ini saya memberitahukan, oh zoom didik sedikit ya. Ini sudah 150, sebentar. Oke, ini seperti bagaimana Mbak? Oke, sekarang tampilannya sudah oke. Halo Mbak Aska, sekarang tampilannya sudah oke apa terlalu besar Mbak? Saya bikin 165 bagaimana? Oke, supaya nggak sampai nabrak. Iya, tadi saya cek punya Mbak Aska sama Mbak Mariam, videonya nggak muncul di komen. Kenapa ya Mbak ya? Mungkin nanti bisa dikirim ke inbox saya, nanti saya bantu untuk komenkan di itu, di grup ya. Biar nanti saya download, saya yang upload. Soalnya si Mbak Mariam juga upload nggak bisa upload juga tadi katanya. Hari ini kita belajarnya double ya Mbak ya, karena mengejar materi kan. Tanggal 15 sudah ujian sekolah, jadi kita hari ini belajarnya biasanya kan 60 menit, kita belajar 120 menit ya. Iya, soal tadi UPK videonya yang diupload nggak muncul. Ini kita tunggu 2 menit lagi teman-temannya ya Mbak ya. Oke, nggak apa-apa Mbak, saya tungguin. Ini juga baru Mbak Aska saja yang masuk kelas, jadi sembari nunggu temannya nggak apa-apa. Mbak Aska mau buang sampah dulu.
Halo Mbak Aska, oh ini ada Dek Naila masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Dek Naila. Halo Dek Naila, bisa dengar saya? Oke, malam juga. Bagaimana tampilannya Dek Naila? Jelas di sana? Oh jelas ya. Ya udah, kita langsung start kelasnya ya. Soalnya ini sudah jalan 10 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan tentang peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok GNB dan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana peran kita membahas ini itu sebagai bentuk dari peran Indonesia dalam era globalisasi ya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa sama-sama. Semoga nanti proses belajar kita diberi kelancaran. Sekedar menginfokan lagi ya teman-teman, hari ini kita belajarnya double. Jadi biasanya kita hanya 60 menit, kita sekarang belajarnya 120 menit. Kebetulan ada kelas kosong, jadi saya gunakan untuk mengejar materi karena kita nanti tanggal 15 sudah mulai ujian sekolah ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Untuk yang pertama, peran Indonesia dalam era globalisasi, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal Konferensi Asia Afrika atau KAA, Gerakan Non-Blok GNB dan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Sebentar ya teman-teman ya, saya lihat message dulu sebentar. Oke, ini Mbak Maria menginfokan kalau hari ini tidak bisa hadir, tapi teman-teman yang lain belum ada konfirmasi ya. Jadi ini yang masuk kelas baru 2 orang, Mbak Aska sama Dek Naila saja. Oke, langsung kita masuk ke Konferensi Asia Afrika. Ya, karena ini ya adanya, oh ini ada Mbak Enci masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Bagaimana kabarnya Mbak Enci? Bisa dengar suara saya? Di sana suara saya jelas nggak Mbak? Oke, malam juga. Untuk tampilannya bagaimana Mbak Enci? Jelas? Oke. Ini yang jelas suaranya apa tampilannya? Untuk tampilannya oke tidak di sana? Oke, saya rasa jelas ya. Oke, langsung saja. Konferensi Asia Afrika itu diselenggarakan itu dengan tujuan untuk meredam ketegangan pada Perang Dunia Kedua, karena pada Perang Dunia Kedua itu terjadi konflik antara blok barat dan juga blok timur, di mana blok barat itu dipelopori oleh Amerika Serikat dan blok timur dipelopori oleh Uni Soviet. Dan Indonesia sendiri dia memilih melakukan politik luar negeri bebas aktif yang sudah sebelumnya kita bahas, di mana dia tidak memihak kepada negara manapun dan juga ikut mewujudkan perdamaian dunia. Makanya untuk meredam ketegangan ya, karena kan kondisinya itu membuat negara-negara netral itu merasa gelisah, ketakutan ya, mencekam. Makanya Perdana Menteri Republik Indonesia yang bernama Ali Sastro Amijoyo ya, dia memperkasai dan mengadakan Konferensi Asia Afrika dan didukung oleh negara-negara lain seperti Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar.
Nah, di sini ada latar belakang kenapa diadakannya Konferensi Asia Afrika atau KAA, ada dua. Yang pertama, karena adanya perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur. Ya, sekali lagi, blok barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet, ya. Karena adanya perlombaan senjata dan juga konflik antara blok barat dan blok timur ini, makanya dunia waktu itu diliputi oleh kecemasan, ya, karena adanya perang. Nah, yang kedua itu semakin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah untuk merdeka dan adanya usaha untuk menggalang persatuan ini di antara di antara negara-negara merdeka. Jadi itu dua alasan yang melatar belakangi diadakannya Konferensi Asia Afrika. Sekali lagi, yang memprakarsai adalah Perdana Menteri Republik Indonesia Ali Sastro Amijoyo. Amijoyo. Nah, sebelum diadakannya Konferensi Asia Afrika, diadakan dua pertemuan, ya, sebagai pendahuluan sebagai konferensi pendahuluan, maaf ya. Nah, di sini untuk yang pertama, konferensi pendahuluan yang pertama sebelum diadakannya KAA itu adalah konferensi nggak apa-apa Mbak Enci, Konferensi Pancanegara 1, ya, yang diselenggarakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Berarti 28, 29, 30, 31, 12. Berarti sekitar seminggu ya, seminggu di Colombo, Sri Lanka. Nah, konferensi ini tadi namanya Konferensi Pancanegara 1. Kenapa disebut Pancanegara? Karena konferensi ini diikuti oleh 5 negara. Nah, yang dimana 5 negara itu adalah Indonesia, yang diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Terus negara kedua adalah Pakistan, diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah. Yang ketiga India, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru. Yang keempat Sri Lanka, diwakili oleh Sir John Kotelawala. Dan yang terakhir adalah Burma atau Myanmar, ya, diwakili oleh Perdana Menteri UNU. Oke, itu adalah perwakilan 5 negara yang menghadiri konferensi Pancanegara 1 sebagai bentuk konferensi pendahuluan sebelum diadakannya KAA atau Konferensi Asia Afrika. Nah, setelah adanya konferensi Pancanegara 1, diadakan juga konferensi Pancanegara 2. Oh, ada Mas Ri, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri, bisa dengar suara saya? Untuk tampilannya bagaimana Mas Ri? Apa kabarnya hari ini Mas Ri? Baik. Ini Mas Ri kemarin sudah lihat postingan saya tentang ini ujian praktek di grup. Nanti segera mengirimkan videonya ya Mas Ri ya, karena itu untuk yang 2 itu yang sudah saya posting terakhir tanggal 5 ya. Nanti untuk 3 mapel lainnya seperti PJOK, bahasa Inggris dan juga kemarin itu bahasa Indonesia, ini berarti satunya agama. Ya, PJOK, bahasa Inggris dan agama. Insya Allah besok pagi saya akan posting. Nanti teman-teman juga bisa mengumpulkan videonya. Tapi tadi ada kendala untuk Mbak Aska sama Mbak Maryam, dia mencoba upload videonya tidak bisa. Nanti kalau teman-teman coba upload tidak muncul, nanti boleh dikirim ke inbox saya. Nanti saya akan downloadkan dan saya akan uploadkan di grup ya. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Tapi saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Apa kabar Mbak? Tampilannya bagaimana Mbak Hermi? Lancar? Oke, sembari nunggu konfirmasi Mbak Hermi. Oh, Mbak Hermi ternyata nyimak. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah, setelah diadakannya konferensi Pancanegara 1 pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954,
kelima negara juga mengadakan konferensi lanjutan ya, yang disebut dengan konferensi pancanegara ya, yang diadakan negara dua yang diadakan pada tanggal 22 sampai 29 Desember 1954. Di mana konferensi pancanegara 2 ini diselenggarakan di Bogor, Indonesia. Dan hasil kesepakatan dalam konferensi pancanegara 2 itu sebagai berikut, ada 4. Yang pertama, konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Yang kedua, kelima negara peserta konferensi Bogor sebagai sponsor atau penyelenggara. Jadinya tadi ya, kelima negara itu adalah Indonesia, Pakistan, India, Sri Lanka, dan Burma atau Myanmar. Nah, yang ketiga, merencanakan agenda dan tujuan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Yang keempat, mengundang negara-negara di kawasan Asia Afrika. Jadi peserta nanti dalam Konferensi Asia Afrika itu adalah negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari Konferensi Asia Afrika itu? Dan mengapa Konferensi Asia Afrika itu diselenggarakan? Di sini KAA itu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, itu membahas kepentingan bersama negara-negara Asia Afrika. Yang kedua, membina kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, tentu saja pada negara-negara Asia Afrika. Nah, setelah konferensi pancanegara 2 di Bogor, tadi kan sudah ditentukan bahwa konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan tahun 1955. Maka sekarang tentang pelaksanaan konferensi Asia Afrika ya. Konferensi Asia Afrika itu diikuti oleh 29 negara, terdiri dari 6 negara dari Afrika, 19 negara dari Asia ya, di mana KAA itu diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 tadi di Bandung. Nah, konferensi Asia Afrika ini sering dikenal dengan Dasa Sila Bandung. Dasa Sila berarti dasa 10 ya. Oh, suaranya menjauh, sebentar saya atur mikrofonnya. Bagaimana Mbak Aska sekarang? Oke, saya cek volume ini. Oke, mungkin saya keraskan volumenya. Bagaimana sekarang? Ini volumenya sudah saya besarkan di sana ya, berarti oke. Nah, saya lanjutkan. Di mana konferensi Asia Afrika ini ya teman-teman diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo ya. Dia juga sebagai pemprakarsa KAA, tapi dia juga sebagai ketua. Nah, di mana sekretaris jenderal Konferensi Asia Afrika itu dijabat oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bernama Ruslan Abdul Ghani. Nah, Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung ini dibuka oleh Presiden Soekarno. Nah, tadi konferensi ini diikuti oleh 26 negara, antara lain 29 negara. Ini ya, di sini antara lain saya bacakan ada India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Burma atau Myanmar, Afghanistan, Iran, Irak, Laos, Jepang, Kamboja, Yordania, Filipina, Nepal, Thailand, Lebanon, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Turki, Cina, Suriah, Sudan, Arab Saudi, Ethiopia, Libya, Yaman, Liberia, Mesir, dan Ghana. Oke. Nah, masalah-masalah yang dibahas dalam KAA itu meliputi masalah politik, ekonomi, dan kebudayaan. Makanya dalam KAA juga dibentuk komite
di mana ada 3 komite, yaitu Komite Politik yang diketuai oleh Ali Sostro Amijoyo, terus Komite Ekonomi diketuai oleh Insinyur Ruseno, dan Komite Kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin Sarjana Hukum. Ya. Oke. Nah, dalam Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 ini, itu dihasilkan rumusan Dasar-Sila Bandung, ya, di mana menghasilkan 10 keputusan. Oke, yang pertama keputusannya adalah menghormati hak asasi manusia sesuai dengan, maaf, ini piagam PBB ya, saya salah ketik, piagam PBB. Nah, yang kedua, menghormati kedaulatan wilayah setiap negara. Yang ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain. Ya. Yang kelima, menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif sesuai piagam PBB. Yang keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang kesembilan, tidak melakukan agresi atau penyerangan terhadap negara lain. Maaf, yang ketujuh itu ya, tadi saya salah bicara. Yang kedelapan, Mbak Hermi gambarnya kurang ke kanan. Oke, seperti ini Mbak Hermi, sudah? Sudah Mbak Hermi? Ini sudah saya geser sedikit, bagaimana? Oke, sambil nunggu Mbak konfirmasi dari Mbak Hermi, saya lanjutkan. Ke-8, menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jadi kalau ada konflik, lagi ya Mbak Hermi ya. Oke, sudahkah? Kalau terjadi konflik, maka harus diselesaikan dengan jalan damai. Yang ke-9, memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ini maaf, ini sosial ya, salah kebalik. Dan yang ke-10 terakhir, hasil dari Dasar-Sila Bandung itu menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Ini Mbak Hermi bagaimana? Sudah saya geser, masihkah tidak terlihat? Nah, tadi kita sudah ketahui apa sih yang melatar belakangi, masih sama. Padahal sudah saya geser Mbak. Oke, mungkin tampilan HP-nya kali ya Mbak ya. Mbak Hermi, oke, logout. Oke. Untuk yang lain bagaimana tampilannya, oke ya teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa sih yang melatar belakangi ini Konferensi Asia Afrika, ya. Salah satunya karena adanya pertikaian antara blok barat dan blok timur, terus juga persiapan-persiapan dalam diadakannya Konferensi Asia sampai hasil dari Konferensi Asia Afrika, yaitu Dasar-Sila Bandung. Nah, sekarang pengaruh ya Konferensi Asia Afrika bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Nah, yang pertama ya, banyak negara-negara Asia dan Afrika memproklamasikan kemerdekaannya. Antara lain ada negara Ghana, ini Ghana ya. Negara Ghana itu memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 6 Maret 1957. Oke. Dari jajahan negara Inggris. Yang kedua, itu negara Kongo. Dia menyatakan merdeka pada 15 Agustus 1960 dari jajahan Prancis.
Yang ketiga itu negara Sudan, maaf ini 1 Januari 1966 dari negara Inggris juga. Yang keempat itu ada Yaman Utara, dia menyatakan merdeka tanggal 30 November 1967 dari Inggris. Nah, selain banyak negara yang memproklamasikan kemerdekaan, pengaruh KAA bagi negara Asia Afrika itu adalah KAA memberikan sumbangan yang besar bagi perdamaian dunia. Yang ketiga, terhapusnya politik apartheid di Afrika Selatan. Politik apartheid adalah politik yang membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit, ya. Ini di negara Afrika Selatan. Oh, ke kiri. Oke. Nah, bagaimana sekarang Mbak Hermi? Nah, saya lanjutkan. Politik apartheid adalah politik yang membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit. Jadi kalau di Afrika ya teman-teman ya, itu dulu jadi orang yang berkulit putih dan juga berkulit hitam itu mereka tidak boleh bercampur baur menjadi satu. Jadi mereka dipisahkan, terutama di tempat umum seperti di toilet, halte, ya, terus stasiun kereta. Jadi ada tulisan only white dan only black. Nah, tapi sekarang politik apartheid itu sudah dihapuskan, salah satunya karena tadi pengaruh dari diadakannya KAA atau Konferensi Asia Afrika. Yang keempat, itu terbinanya rasa kesetiakawanan di antara negara-negara Asia Afrika. Nah, secara khusus pengaruh KAA Konferensi Asia Afrika bagi negara Indonesia itu sendiri di sini ada dua. Ya, yang pertama, perjuangan pembebasan Irian Barat mendapat dukungan Konferensi Asia Afrika. Ini Mbak Hermi masih minta ke kiri lagi ya. Saya geser ke kiri, maaf ke kiri. Oke. Mungkin teman-teman tampilannya oke ya, yang lain ya. Oke, saya lanjutkan pengaruh KAA bagi negara Indonesia ya. Yang pertama itu perjuangan pembebasan Irian Barat. Jadi dulu Irian Barat itu termasuk negara Indonesia, tetapi dia ingin merdeka sendiri. Nah, itu dapat persetujuan dari ini negara-negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika ya. Nah, yang kedua, terselesaikannya malah kata Mbak Aska kelihatan setengah. Oke, saya geser ke kanan lagi. Oke, Mbak Hermi mungkin HP-nya sembari digeser-geser bisa ya Mbak Hermi ya. Atau mungkin saya kecilkan menjadi 150 sebentar. Oke. Kalau sekarang bagaimana? 150 posisinya oke. Terus untuk tulisannya kelihatan? Oh, Masri oke. Denaila oke sayang. Untuk Mbak Aska, Mbak Enci, sama Mbak Hermi bagaimana? Kelihatan? Ini saya kecilkan sedikit tulisannya. Oke, sembari nunggu konfirmasinya. Oh, Mbak Aska oke. Mbak Enci? Oh, Dek Naila nggak kelihatan. Ini nggak kelihatannya. Oh, kurang ke kanan. Oke, saya geser ke kanan sedikit. Maaf, ke kanan seperti ini. Mbak Hermi oke. Denaila bagaimana sayang? Oke, berarti sudah oke semua ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah tahu pengaruh KAA bagi negara-negara Asia Afrika dan khususnya Indonesia sendiri tadi ya. Jadi ada ini dukungan untuk pembebasan Irian Barat ya, dia melepaskan diri dari Indonesia. Yang kedua itu terselesaikannya masalah konflik kewarganegaraan Indonesia keturunan Cina. Jadi dulu orang-orang yang berketurunan Cina di Indonesia itu tidak diakui ya. Tapi karena ini Konferensi Asia Afrika akhirnya terselesaikan bahwa warga negara Indonesia yang berketurunan Cina itu diakui sebagai warga negara Indonesia.
Nah, yang kelima, peranan Indonesia dalam KAA ya. Itu ada dua, sebagai negara sponsor atau pelopor KAA. Yang kedua, sebagai negara penyelenggara diadakannya KAA. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan non-blok atau GNB ya. Gerakan non-blok atau GNB ini muncul karena tadi sama adanya pertikaian antara negara blok barat dan blok timur ya, setelah terjadinya Perang Dunia II ya. Pada Perang Dunia Kedua jadi ada pertikaian antara blok barat dan blok timur. Makanya ada negara-negara yang tidak memihak kepada kedua kubu negara ini, dan negara ini bersifat netral, makanya mereka mengadakan gerakan non-blok. Untuk Indonesia sendiri ya teman-teman, karena dia tidak memihak pada siapapun, sekali lagi dia mengambil keputusan bahwa mereka melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Nah, prinsip kebijakan luar negeri Indonesia tersebut ternyata sesuai dengan negara-negara berkembang lainnya. Jadi Indonesia tidak satu-satunya negara yang bersifat netral ya. Nah, karena kondisi negara saat itu ya, pada waktu adanya Perang Dunia Kedua dan pertikaian blok barat dan blok timur, dunia itu sangat penuh konflik ya teman-teman ya. Karena untuk Amerika Serikat ya, mereka berpedoman untuk berpaham kapitalis atau liberalisme, sedangkan untuk Uni Soviet dia berpaham sosialis ya. Nah, jadinya terjadi perang dingin atau Cold War ya, akibat persaingan kedua blok tersebut ya. Jadi sangat mencekam kondisinya saat itu. Nah, akhirnya karena kondisi yang seperti itu, negara-negara berkembang mengadakan gerakan negara-negara netral atau yang disebut dengan gerakan non-blok. Jadi dia tidak memihak kepada blok manapun. Nah, gerakan non-blok ini ya teman-teman ya, diprakarsai oleh 5 pemimpin ya dari 5 negara. Yang pertama itu Presiden Soekarno, berasal dari Indonesia. Yang kedua, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Yang ketiga, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Yang keempat, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Dan yang kelima, Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, tujuan diadakannya gerakan non-blok itu antara lain di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, meredakan ketegangan dunia akibat pertentangan dua blok yang bersengketa tadi, blok barat dan juga blok timur ya. Yang kedua, mengusahakan terciptanya suasana dunia aman, ini harusnya aman dan damai. Yang ketiga, mengusahakan terwujudnya hubungan antar negara secara demokratis. Yang keempat, menentang kolonialisme atau politik kolonialisme, politik apartheid. Ini salah saya ketik ya, ini politik apartheid tadi, politik yang membedakan ras berdasarkan warna kulit, dan juga rasialisme. Yang kelima, memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas dasar persamaan derajat. Oke. Nah, di mana peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok ya. Yang pertama, Indonesia itu sebagai ini saya salah ketik lagi, maaf, saya cek dulu tulisannya, sebagai salah satu ya, salah satu penggagas terbentuknya gerakan non-blok. Jadi dia sebagai pelopor ya, peran aktifnya. Yang kedua, dalam KTT non-blok yang ketiga yang diadakan di Lusaka, Zambia tahun 1970, Indonesia mengusulkan masalah keadilan ekonomi negara berkembang. Terus yang ketiga, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT non-blok ke-10 di Jakarta ya, tahun 1992, dan Presiden Soeharto menjadi ketua GNB atau Gerakan Non-Blok.
Nah, yang keempat, pada KTT non-blok ke-10 di Jakarta tadi ini Indonesia mengajukan konsep-konsep ekonomi, lingkungan hidup, dan kerjasama antar negara berkembang. Oke, KTT itu konferensi tingkat tinggi ASEAN ya. Jadi dia selalu diikuti oleh 10 negara ASEAN ya. Di mana KTT ini diadakan sebentar saya lupa, saya cek dulu KTT ASEAN. Jadi saya lihat tadi itu dia diadakan 14 kali KTT resmi dengan 4 kali KTT tidak resmi dan 1 kali KTT luar biasa. Oke, itu sebagai bukti adanya Wikipedia. Nah, saya buka dulu. Ini lebih jelasnya. Nah, ini tadi ya, ini KTT, konferensi tingkat tinggi, itu diadakan 14 kali untuk KTT resminya, 4 kali KTT tidak resmi, dan 1 kali KTT luar biasa. Di mana KTT ini ya, itu diikuti oleh 10 negara ASEAN ya. Dan dia diadakan hampir setiap tahunnya. Oke, saya lanjutkan untuk tentang Asia Pacific Economic Cooperation. Ini economic ya, I'm so sorry. Ini economic cooperation atau disingkat dengan APEC. Di mana APEC adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang berdiri atas gagasan Perdana Menteri Australia yang bernama Bob Hawke ya pada tahun 1989. Jadi dia adalah sebuah organisasi perekonomian perdagangan yang berada di Asia Pasifik. Ya. Di mana tujuan APEC ini adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Di dalam APEC itu juga ada kesepakatan komitmen ya, di mana kesepakatan itu dikenal dengan sebagai tujuan Bogor atau Bogor Goals. Nah, di sini isi dari tujuan Bogor atau Bogor Goals yang sebagai kesepakatan komitmen dalam APEC, Asosiasi Perdagangan Asia Pasifik ini, itu ada 2. Yang pertama, liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh ya akan dilaksanakan pada tahun 2010 untuk ekonomi negara yang sudah maju ya, untuk negara ekonomi maju. Nah, sementara untuk liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2020, berarti ini belum dilaksanakan ya, masih nanti, itu untuk ekonomi yang berkembang. Tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam APEC itu untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional Republik Indonesia. Nah, itu tadi tentang konferensi Asia Afrika. Terus ada juga tentang gerakan non-blok dan juga Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, perdagangan organisasi perdagangan kawasan Asia Pasifik. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman untuk 3 bahasan peran Indonesia dalam globalisasi, salah satunya dalam KAA, dalam gerakan non-blok dan juga APEC. Ada yang ditanyakan? Sampai sini dulu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang peranan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya.
Nah, sebelum saya mengajak teman-teman ini untuk peranan Indonesia dalam PBB, saya ingin mengajak teman-teman mengetahui sejarah berdirinya PBB. Oke. Dulu organisasi ini bukan bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, ya. Di mana LBB itu dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920. Apa yang melatar belakangi dibentuknya LBB yaitu adanya Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. LBB sendiri, ya, Liga Bangsa-Bangsa, itu bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dan memajukan kerjasama internasional. Tetapi walaupun dia bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan memajukan kerjasama internasional, dalam kenyataannya tetap terjadi perang dunia, yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini tadi, ya, yaitu dengan adanya gerak blok barat dan juga blok timur, ya. Nah, perang ini terjadi antara sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, dan Australia dengan negara Jerman dan Italia. Nah, Perang Dunia Kedua ini berlangsung di dua daerah, yaitu di Eropa dan Asia Pasifik. Nah, dengan terjadinya Perang Dunia Kedua itu menimbulkan banyak kesengsaraan dan juga kerusakan di mana-mana, dan juga keadaan waktu itu sangat mencekam. Jadi orang merasa sangat tidak tenang karena adanya Perang Dunia Kedua. Nah, keadaan ini mendorong Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt, ya, dan juga Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill itu mengadakan pertemuan, di mana pertemuan ini diadakan di Augusta, Samudra Pasifik pada tanggal 4 Agustus 1941. Nah, pertemuan ini, ya, pertemuan antara Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt dan juga Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill itu menghasilkan sebuah kesepakatan, di mana kesepakatan itu disebut dengan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter, di mana isinya dari Atlantic Charter ini ada 5, ya, ada 5. Yang pertama itu tidak dibenarkan adanya perluasan wilayah jika tidak ada kemauan dari penduduk aslinya. Jadi tidak dibenarkan melakukan penjajahan, ya teman-teman, ya, pada intinya. Yang kedua, tiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak negaranya sendiri. Jadi negara lain tidak berhak untuk ikut campur. Yang ketiga, semua bangsa diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional. Jadi semua negara tanpa terkecuali boleh ikut dalam kegiatan perdagangan internasional antar negara. Yang keempat, menciptakan perdamaian bagi setiap negara agar setiap negara terbebas dari rasa takut dan kemiskinan. Yang kelima, menolak setiap cara kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan internasional kecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan umum. Jadi dalam menyelesaikan konflik antar negara itu tidak diperkenankan atau diperbolehkan dengan cara kekerasan atau gencatan senjata. Nah, selanjutnya itu tadi isi dari Piagam Atlantik atau Atlantic Charter, ya, sebagai hasil dari konferensi yang diadakan oleh dua orang tadi, yaitu
Delano, siapa tadi saya lupa. Franklin Delano Roosevelt dan juga Winston Churchill pada tanggal 4 Agustus 1941. Nah, setelah pertemuan itu ada juga pertemuan selanjutnya, lanjutan ya, beberapa pertemuan, antara lain di sini disebutkan 3. Yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 1942, di mana pertemuan ini diadakan di Washington ya, yang dihadiri oleh 26 negara, di mana 26 negara ini menyetujui isi dari Piagam Atlantik ya. Kemudian Piagam Atlantik tersebut dideklarasikan atau dijadikan sebagai deklarasi PBB. Yang kedua, tanggal 7 Oktober 1944 di Dumbarton Oaks, yaitu di Washington, yang dihadiri oleh 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Cina, di mana pada waktu pertemuan 7 Oktober ini ya, terbentuklah organisasi PBB atau UNO, United Nations Organization. Jadi PBB ini Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kalau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris dia adalah UNO ya, kepanjangan dari United Nations Organization ya, dan juga pembentukan Dewan Keamanan PBB. Oke, yang ketiga, tanggal 26 Juni 1945 yaitu dilaksanakan pertemuan di San Francisco yang diikuti atau dihadiri oleh 50 negara. Hasil konferensi ini ya teman-teman ya, tadi kan yang pertama itu dijadikannya Piagam Atlantik menjadi deklarasi PBB, yang kedua negara-negara setuju dengan dibentuknya organisasi PBB. Nah, yang ketiga ini yaitu penandatanganan Piagam PBB. Jadi penyetujuan secara resmi dibentuknya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi tanggal 24 Oktober ya, itu dipakai sebagai hari kelahiran PBB. Nah, markas PBB itu berada di New York atau New York yang berada di negara Amerika Serikat. Di mana tujuan PBB ini di sini ya disebutkan ada 5. Yang pertama itu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, karena kan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi intinya dia adalah mewujudkan perdamaian dunia ya. Di sini memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mempererat hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas persamaan derajat dan setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan. Ini sosial ya. Oke, sosial. Nah, yang keempat, menyelesaikan perselisihan dengan cara, ini maaf saya salah ketik, cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. Yang kelima, menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan bangsa-bangsa untuk kesejahteraan bersama. Nah, di sini setelah kita tahu bagaimana sejarahnya PBB, tadi yang itu karena adanya Perang Dunia Kedua ya, yang menyebabkan berbagai macam konflik, kerusakan, dan juga
kesengsaraan dan kehidupan yang mencekam. Akhirnya Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt dan juga Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill, dia mengadakan pertemuan di mana yang dilaksanakan di Augusta, Samudra Pasifik pada 14 Agustus 1941 yang menghasilkan Piagam Atlantik. Kemudian setelah itu ada pertemuan lagi ya, 1 Januari 1942 di mana pertemuan itu menjadikan Piagam Atlantik sebagai deklarasi PBB. Pertemuan yang kedua 7 Oktober 1944 ya. Itu negara-negara setuju untuk dibentuknya PBB ya, atau United Nations Organization. Dan yang ketiga pada tanggal 26 Juni 1945 yang diadakan di San Francisco ya, yang dihadiri oleh 50 negara itu menyetujui. Tadi kan sudah berarti hasil akhirnya dari Piagam PBB, deklarasi PBB dan juga persetujuan pembentukan PBB, makanya dia dibahas secara hasil akhirnya. Makanya pada tanggal 24 Oktober 1945 50 negara tersebut menandatangani Piagam PBB, di mana tanggal 24 Oktober ini disetujui sebagai tanggal hari dilahirkannya PBB ya. Dia bermarkas di New York, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keanggotaan PBB. Ya, anggota PBB itu dibedakan menjadi dua, yaitu anggota asli dan juga anggota tambahan. Anggota asli itu adalah negara-negara yang ikut menandatangani Piagam PBB di San Francisco, yaitu 50 negara tadi, ya. 50 negara. Nah, kemudian ada juga negara anggota tambahan. Anggota tambahan ini adalah negara yang mendaftarkan diri sebagai anggota PBB dengan memenuhi persyaratan. Ini persyaratan. Jadi dalam suatu negara jika ingin menjadi anggota PBB, dia tidak hanya sekedar saya ingin masuk PBB terus itu dia masuk, tidak, tetapi ada persyaratannya, di mana persyaratannya di sini ada 3 ya. Nah, yang pertama, negara tersebut harus berupa negara merdeka dan cinta damai ya. Yang kedua, sanggup menerima dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh PBB seperti tercantum dalam Piagam PBB. Oke. Yang ketiga, negara tersebut ya yang ingin menjadi anggota PBB itu harus diusulkan oleh Dewan Keamanan PBB ya, dan disetujui dalam sidang majelis umum. Jadi jika negara tersebut ya tidak diusulkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjadi anggota PBB, maka walaupun dia memenuhi persyaratan 2 ini, dia tidak bisa diterima dalam keanggotaan PBB. Jadi harus ketiganya ini sudah lengkap ya untuk menjadi negara anggota PBB. Nah, untuk Indonesia sendiri ya teman-teman ya, itu menjadi anggota PBB itu pada tanggal 28 September 1950, di mana maaf ini PBB saya salah ketik lagi, di mana Indonesia menjadi anggota yang ke-60 ya teman-teman ya.
Terus pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena pada saat itu terjadi konflik dengan negara Malaysia. Jadi Indonesia mengundurkan diri dari PBB. Kemudian masuk lagi menjadi anggota PBB pada tanggal yang sama 28 September 1966. Nah, di dalam PBB ya, karena tidak mungkin sebuah organisasi internasional dia itu dapat mencakup semua tugasnya oleh satu lembaga saja ya. Maksudnya satu organisasi dia ketuanya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya PBB ini dia membentuk beberapa lembaga ya yang memiliki tugas masing-masing untuk mengatur dalam pelaksanaan dari tujuan piagam PBB. Nah, di sini lembaga-lembaga dalam PBB ya yang melaksanakan tugas-tugasnya tadi ada 6. Yang pertama itu Majelis Umum atau General Assembly. Yang kedua Dewan Keamanan Security Council. Yang ketiga Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Yang keempat Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Dan yang kelima Dewan Perwalian atau Trustees Council. Dan yang keenam terakhir adalah Sekretariat atau Secretary. Itu adalah 6 lembaga pelaksana dengan tugasnya masing-masing di PBB. Seperti apa nanti tugasnya? Nanti di bawah kita akan bahas satu persatu tugas dari lembaga-lembaga yang ada di PBB. Oke. Nah, selanjutnya itu ada peran Indonesia sendiri dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, sebentar saya minum dulu ya teman-teman ya. Yang pertama itu warga negara Indonesia ya yang bernama Adam Malik itu menjadi ini sebagai salah satu benar ya, bernama Adam Malik, tokoh Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Umum PBB. Ya, di mana Majelis Umum ini dia itu terdiri dari negara-negara anggota PBB tersebut dan dia menjabat dalam rentan waktu 5 tahun ya. Jadi setelah 5 tahun dia akan diganti lagi, 5 tahun dia akan ganti lagi. Nah, yang kedua, Indonesia juga berperan aktif dalam misi-misi perdamaian ya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, salah satunya dengan mengirimkan kontingen pasukannya. Banyak sekali ya keikutsertaan Indonesia dalam misi-misi perdamaian ya. Antara lain saya akan menyebutkan beberapa contoh bahwa Indonesia sangat berperan aktif dalam melaksanakan perdamaian internasional. Yang pertama itu Indonesia pernah mengirimkan kontingen Garuda 1 ya untuk menjaga perdamaian di Terusan Suez, Mesir pada tanggal 1 Januari 1957. Selain itu Indonesia juga pernah mengirimkan kontingen Garuda yang kedua ya itu ke Zaire karena adanya perang saudara pada tanggal 10 September 1960. Terus juga ada pernah mengirimkan juga ke Zaire lagi itu kontingen Garuda 3 ya. Di mana kontingen Garuda 3 ini dia menggantikan peran dari kontingen Garuda 2 yang telah selesai menjalankan tugasnya pada bulan
Desember 1962. Jadi ketika di Zaire ada perang saudara, Indonesia membantu mengirimkan pasukan untuk membantu korban-korban yang terlantar di sana. Nah, kemudian tugas dari Garuda 2 ini selesai, makanya dia karena konfliknya belum selesai, tapi tugas dari Garuda 2 selesai, makanya dia mengirimkan lagi pasukannya, yaitu yang menggantikan Garuda 2, yaitu dengan kontingen Garuda 3. Nah, yang keempat, Indonesia juga pernah mengirimkan pasukannya ke negara Vietnam, sama karena adanya konflik perang saudara, ya. Terus pernah juga Indonesia ini mengirimkan pasukannya ke daerah Timur Tengah karena di sana sedang ada sengketa senjata antara Mesir dan Israel pada tahun 1973. Terus Indonesia ini Vietnam sampai 3 kali ya. Vietnam itu sampai 3 kali. Pada tahun 1973 itu sudah selesai, tapi terjadi konflik lagi, akhirnya Indonesia juga membantu lagi. Nah, untuk ke Timur Tengah juga sama ya. Tadi karena konfliknya belum selesai, jadi pasukan sebelumnya ditarik dan diteruskan oleh pasukan berikutnya. Terus ada juga ke Iran dan juga Irak ya, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara kedua negara tersebut. Juga pernah ke Namibia ya, di sana untuk mengawasi pemilu ya. Dan juga pernah ke Iran dan juga Kuwait untuk menjaga zona sepanjang perbatasan Iran dan juga Kuwait. Juga pernah Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk menjaga perdamaian itu ke negara Kamboja karena di sana juga terjadi perang saudara. Terus juga ke Somalia dan Bosnia. Banyak sekali ya teman-teman negara-negara lain yang dibantu Indonesia ya ketika terjadi konflik. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia juga berperan aktif dalam misi-misi perdamaian. Di sana Indonesia tidak ikut berperang ya teman-teman ya, tapi di sana Indonesia membantu. Salah satunya membantu korban-korban ya di sana supaya mendapatkan perawatan, kesehatan dan juga pakaian yang layak dan juga mendapatkan keamanan. Nah, peran Indonesia selain berperan aktif dalam misi perdamaian, Indonesia juga pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi dalam PBB Dewan keamanannya itu ada 2, yaitu Dewan Keamanan Tetap dan juga Dewan Keamanan Tidak Tetap. Oke, nanti kita bahas di sini. Kita bahas masuk ke dalam struktur organisasi PBB. Oke. Nah, PBB itu terdiri dari 2 badan ya teman-teman, yaitu badan utama dan juga badan khusus. Di mana badan utama itu terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, juga ada Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan juga Sekretariat. Tadi yang sudah sedikit saya singgung ya. Oke, itu merupakan badan utama dari PBB. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu badan utama PBB. Yang pertama adalah Majelis Umum. Nah, majelis umum ini ya adalah semua anggota PBB ya yang termasuk dalam Majelis Umum dan berfungsi sebagai lembaga tertinggi dalam PBB. Ya. Tugasnya ada 2. Yang pertama, merundingkan masalah yang ditetapkan dalam Piagam PBB atau yang diajukan Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, menyusun anggaran PBB. Jadi keuangannya yang memegang adalah Majelis Umum. Yang kedua itu Dewan Keamanan
Nah, Dewan Keamanan PBB ini tadi sudah saya sebutkan, dia dibagi menjadi dua, yaitu anggota tetap ini dan anggota tidak tetap. Nah, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap. Oke. Nah, di mana anggota tetap PBB ya, Dewan Keamanan anggota tetap PBB, dia itu memiliki hak veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan atau menolak suatu keputusan dalam sidang. Oke. Nah, anggota Dewan Keamanan PBB tetap itu ada 5 negara. Di situ tidak ada, saya akan tambahkan, yaitu Amerika Serikat, Inggris. Ya, ini adalah 5 negara yang termasuk dalam Dewan Keamanan Tetap PBB yang memiliki hak veto, yaitu untuk membatalkan atau menolak suara. Ada juga Rusia, Perancis, oke, dan juga Cina atau RRC. Ini adalah 5 negara yang memiliki hak veto dalam PBB, yaitu sebagai Dewan Keamanan anggota tetap. Oke. Nah, untuk negara yang tidak tetap, untuk anggota keamanan PBB yang tidak tetap itu terdiri dari 10 negara. Ya, 10 negara ini pasti ya teman-teman, dia merupakan anggota dari PBB tersebut. Nah, dan 10 negara ini dipilih dalam sidang umum PBB. Jadi setiap 5 tahun sekali itu ada pergantian anggota untuk Dewan Keamanan tidak tetap. Kalau Dewan Keamanan tetap, ini dia tidak berganti. Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, RRC ini tidak pernah diganti. Jadi yang diganti itu hanya 10 negara yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, tugas pokok dari Dewan Keamanan ini seharusnya menyelesaikan ya. Ada 3. Yang pertama itu menyelesaikan sengketa internasional secara damai dan mengawasi wilayah yang disengketakan. Jadi kalau ada negara yang berebut wilayah, ya. Jadi ini adalah tugas dari Dewan Keamanan PBB. Di situ dia menyelesaikan persengketaan wilayah dari 2 negara seandainya itu secara damai, tidak melalui perang atau kekerasan, ya. Nah, ketika wilayah ini masih dalam bentuk sengketa 2 negara, wilayah ini yang berhak untuk mengawasi itu adalah Dewan Keamanan PBB. Nah, yang kedua itu mengambil keputusan terhadap negara yang melakukan serangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Jadi jika ada suatu negara yang menyerang negara lain, ya, secara tiba-tiba, mungkin karena adanya sengketa atau perebutan wilayah. Nah, jika itu dapat mengganggu atau mengancam keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB berhak untuk memberikan keputusan atau sanksi terhadap negara tersebut. Nah, yang ketiga, mengusulkan kepada Majelis Umum agar suatu negara dapat diterima menjadi anggota PBB. Tadi ya, syarat dari ini suatu negara bisa diterima menjadi anggota PBB yaitu dengan diusulkannya Dewan Keamanan PBB. Kemudian setelah diusulkan oleh Dewan Keamanan PBB, makanya negara tersebut akan dibahas dalam sidang Majelis Umum apakah diterima atau tidak. Nah, itu 3 tugas dari Dewan Keamanan PBB. Nah, yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial,
ya, itu memiliki tugas di sini. Yang pertama mengurus masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, hak-hak asasi manusia dan emansipasi wanita. Yang kedua, memberi bantuan kepada negara lain di bidang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Terus ada juga Dewan Perwalian. Tadi ya, Dewan Perwalian ini dia bertugas ya, tugasnya mengawasi daerah terhadap daerah perwalian. Di sini yang dimaksud dengan daerah perwalian itu adalah daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri. Jadi mungkin negara tersebut dalam keadaan konflik atau sengketa, jadi dia tidak ada pemerintah yang memimpin negara tersebut. Nah, di sini tugas dari Dewan Perwalian PBB untuk mengawasi dan juga memerintah negara tersebut. Ini hanya sebagai wakil atau wali. Ibaratnya kalau seorang anak itu sebagai orang tua walinya. Oke, ini saya lost connections. Sebentar. Oh, ini internet saya tiba-tiba putus. Oke, saya akan coba hubungi. Oke, ini karena internet saya putus, jadi saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini dan kemungkinan saya akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya akan infokan kepada teman-teman bahwa ini. Oke, sebentar saya tutup.